informasi ini memasyarakatkan. Tapi ya ada peran andil kalian juga dalam memasyarakatkan informasi tersebut. Karena gini, misalkan informasi itu bukan dibuat oleh kalian, tapi informasi itu minimal dibaca oleh kalian, maka informasi itu sudah punya nilai. Nah, nilai dari informasi tersebut kemudian kenapa disebut jadi masyarakat informasi? Karena transformasi dari nilai informasi ini sudah semakin berbeda dari sekarang. Tentunya ada di materi nanti yang minggu depan. Cuman kita ada di masyarakat 4.0 ya. Masyarakat 4.0 itu sekarang sudah segala informasinya tidak lagi tekstual ya. Tekstual secara fisik, tapi tekstual secara digital. Dari manapun kita bisa dapat informasi. Dari surat kabar yang resmi ya, lalu kemudian dari akun-akun media sosial, dari influencer dan lain sebagainya. Nah, itu jadi satu nilai juga. Itu membangun peradaban baru di mana kita harus lebih mempertebal filter karena informasi tersebut nilai kebenarannya juga berbeda. Dengan tidak adanya regulasi seperti di Indonesia misalkan, kalian semua bisa jadi influencer meskipun kalian masih kuliah di semester 6. Tapi kalau kalian punya pengikut banyak, kalian menyebarkan informasi, besar kemungkinan orang-orang mengikut Anda itu akan percaya dengan apa yang Anda ucapkan ya. Tidak ada sertifikasi kepakaran, tidak ada sertifikasi ya. Kalau sertifikasi kepakaran itu kan biasanya ya dibuktikan dengan ijazah. Dari ijazah S1 itu belum bisa dibilang pakar. Ijazah S2 pun belum bisa disebut pakar. Barulah di level S3 bisa disebut pakar. Itu pun ada syarat-syarat tertentu. Nah, di kita kadang influencer ini sering bablas. Masyarakatnya pun sering bablas. Jadi ketika membandingkan kebenaran, ada satu fenomena yang mana masyarakat atau netizen itu membandingkan nilai informasi dari suatu berita resmi yang dikeluarkan oleh Tempo, lalu kemudian dibandingkan dengan narasi dari buzzer atau influencer. Ini menyedihkan. Berarti tingkat literasi masyarakat kita itu sangat menyedihkan. Atau lebih percaya pada akun partai politik. Itu menurut saya sudah ada di level sulit diselamatkan. Nah, oleh karena itu dalam belajar masyarakat informasi ini kita akan mengenal ya bagaimana akar historisnya, dimulai dari sebelum terjadinya revolusi industri, bagaimana informasi itu digunakan, bagaimana informasi itu disebarluaskan, lalu seperti apa peran-peran informasi pada saat itu hingga zaman sekarang. Lalu ada network society ya, ini penting banget karena kemarin saya baru mendengar istilah adanya unpaid labor ya. Unpaid labor artinya ada pekerja yang tidak dibayar. Pekerja yang tidak dibayar itu bisa jadi kalian adalah masyarakat yang turut membantu dari gerakan unpaid labor. Seperti apa misalkan? Seperti BTS punya ARMY ya. Terus Blackpink punya fansnya Blink ya, dan lain sebagainya. Itu adalah unpaid labor. Dalam artian ini kalian turut serta dalam mempromosikan apapun yang terjadi pada mereka, walaupun Anda cuma ngefans sama satu orang. Lalu Anda juga bisa membela secara mati-matian orang-orang itu apabila dihina, apabila diganggu. Dan fanboying kayak seperti itu disebutnya unpaid labor.
Ya, jadi itu kalian memberikan sumbangsi. Dan menurut saya jadi hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu karena apa? Ya ternyata masyarakat Korea ini juga rasis kepada kita. Ini menurut saya, ya aktivitas itu harus dihentikan. Ya, hegemoni Korea itu harus dihentikan. Karena kalau Anda tidak menolerir rasisme, maka Anda juga harus tidak menolerir itu. Jadi kadang orang bilang, ya kok kan beda konteks katanya. Kita cuma mengidolakan mereka, tapi ya kita juga kan nggak mendukung rasisme. Ya apa bedanya dengan kita mendukung Israel tapi tidak mendukung genosidanya? Kita yang gitu aja sama ya. Kalau arti genosidanya jelas-jelas Israel kok. Jadi nggak ada kalian pilih-pilih dosa, dan bukan pilih-pilih dosa ya. Kalian berzina tapi nggak makan babi dan menghamili orang yang makan babi. Oh, makan babi ya, ini berzina nggak apa-apa. Atau menghamili orang misalkan, itu kan pilih-pilih dosa namanya. Jadi bayangkan unpaid labor itu banyaknya dari Southeast Asia. Ya. Fans terbanyak dari Korea-Koreaan itu dari Asia, Asia Tenggara sorry. Lalu orang-orang Asia Tenggara dianggap monyet sama mereka. Nah, gimana itu yang turut memajukan ekonomi mereka? Nah, kemarin sampai menterinya ini kan minta maaf ya, supaya dihentikan perseteruan itu. Ya mau gimana, Southeast Asia, ya banyak orang kaya juga di Southeast Asia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina, orang Thailand, itu banyak orang kaya juga yang biasanya liburan, ngapain Korea udah ada ke Jepang, balik lagi ke Jepang sekarang. Sebelum Korea itu dari dulu Jepang-Jepangan, dan Jepang itu nggak pernah rasis sama kita, justru welcome. Itu bedanya. Ya, karena orang Jepang tahu ada. Ya ngapain gitu? Kayak gitu aja, gitu simpel. Jadi saya jadi ilfil ya, jadi ilfil sama Korea. Dan mending kalau seperti Jerman gitu, Jerman itu rasis, tapi mereka menganggap bahwa ya kami suku Aryan, ada suku yang kalau balik di antara suku yang tidak. Jadi suku di selain Aryan itu ada di bawahnya. Nah kalau Korea apa yang dibanggakan? Tuh, dia mau bilang suku apa? Sama dia itu dari Cina juga, dari dataran Cina. Sama mata sipil, kulit kuning, Kaukasia semua, dari Mongol, dari Cina, dan berbagai lebih baik dari kita. Malah penis mereka itu kecil. Betul loh, itu ada penelitiannya. Ukuran penis terkecil itu orang Korea. Gitu. Apa yang dibanggakan? Jadi kalau kalian terutama perempuan mengidam-idamkan pria-pria Korea, asal kalian tahu aja, penis orang Korea itu kecil. Udah kecil, patriarki ya, kasar, ngomong masih ada penis Sunda Subang ya, Sunda Sukabumi, Sunda Cianjur, lagi ngomong bahasa Inggris itu benar, pelajaran orang Sunda ngomong bahasa Inggris. Benar loh, orang Sunda kalau ngomong bahasa Inggris nggak kelihatan dia orang Sunda ya. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia kelihatan orang Sunda. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris nggak kelihatan dia orang Sunda.
itu juga ada yang namanya istilah ekonomi informasi. Dalam informasi itu nggak bisa lekat, nggak bisa dipisahkan dari ekonomi, nggak bisa dipisahkan dari politik. Ya. Makanya dalam satu semester ini kita akan mempelajari banyak ekonomi informasi, globalisasi dan budaya, digital drive and literacy. Lalu TS-nya seperti biasa mungkin bisa diskusi atau simposium. Ya. Kemudian ekonomi politik digital, ada surveillance capitalism, lalu algoritma dan masyarakat, labor dalam era digital, politisasi informasi, etika dan hukum digital, kemudian masa depan masyarakat, lalu kemudian UAS. Nah, UAS ya, saya ingin berupa proyek. Proyeknya adalah bisa kalian membuat konsep, bisa kalian dengan terjun langsung ke masyarakat, terutama masyarakat marginal. Masyarakat marginal, kalian tahu kan masyarakat marginal? Ya, terpinggirkan. Terpinggirkan itu kan banyak kategorinya. Apakah terpinggirkan dia kategorinya memang karena miskin, terpinggirkan karena akses informasinya terbatas, atau dia suku, agama atau budaya minoritas, lalu dia disabilitas, sangat dan sebagainya. Tapi diutamakan karena ini adalah mata kuliah masyarakat informasi, utamakan yang dia rentan pada misinformasi atau kekurangan informasi. Jadi ini bisa berkelompok. Ini berapa orang sih? 3 berapa tadi? Saya dibagi. Kalau 5 orang lebih 2. Kalau 6 orang kurang 1. Kalau 4 orang empat orang aja berarti ya. 4 orang, ada satu kelompok yang 5 orang. Atau satu orang. Jadi silakan nanti dirancang bagaimana kalian akan menyebarkan, tapi bukan literasi informasi ya yang saya ingin. Bagaimana supaya masyarakat kita itu terkembangkan, terbantu dengan informasi. Ini mirip-mirip literasi informasi juga, tapi bukan. Ada yang udah kebayang? Ya terserah ya, lokasinya mau di Bandung, mau di Kabupaten Bandung, Kabupaten Barat, di Jawa Barat atau di mana pun terserah. Jadi selama ini kan kalian turun ke masyarakat itu, masyarakat perpustakaan ya, benar nggak? Pernah nggak terjun langsung ke masyarakat plural, ke masyarakat langsung? Nggak pernah kan? Nah, jadi selain nanti KKN, karena KKN mah kan gitu-gitu aja ya di satu desa. Nah kalau ini mah langsung ke masyarakat, jadi harus di planning. Kalian akan mendatangi daerah mana dan sebagainya. Nah, buktinya kalau kegiatan, misalkan kegiatan ya, kan tadi saya memberikan 2 ya. Apakah yang satu konsep atau yang kedua kegiatan? Ini saya jabarkan dulu satu persatu. Kalau konsep, kalian harus buat berarti apa yang namanya simulasi. Nah, simulasi itu kan kalau sekarang bentuknya berarti harus 3D ya. Jadi bagaimana
digambarkan di situ. Kalian akan melakukan apa, dan sebagainya. Sampai ke tujuannya, karena itu konsep. Nah, kalau yang terjun langsung ke lapangan itu silakan ke sana. Prosedur sebelumnya berarti harus dilewati ya. Misalkan ada bikin surat, apa lagi ya? Ya izin dulu ke sana. Lebih bagus yang kalian punya link atau punya channel itu. Jadi kalau tidak perlu ada surat menyurat ya nggak masalah berarti. Lalu ketika di sana kalian ngapain aja? Ada foto, ada video, lalu ada laporan. Ya. Jadi rencana, eksekusi dan juga pelaporan itu penting. Supaya itu jadi nilai kalian di semester terakhir. Deadline-nya ya pada saat ujian akhir semester ini harus sudah minimal sudah melaksanakan kegiatan. Jadi laporannya bisa di 1 minggu. Bukan gampang ya. Maksudnya nggak banyak, itu banyak tempat, banyak objek yang bisa kalian datangi. Misalkan serikat buruh, terus apa lagi? Orang-orang pikiran, ya. Orang yang sering kena banjir, korban penggusuran, dan sebagainya. Lalu pikirkan matang-matang informasi apa yang mungkin yang ingin kalian simakkan. Jadi ada 4 CPNK dalam kategori ini. Ya, yang pertama menganalisis karakteristik masyarakat informasi dan perubahan pola kebutuhan informasi pengguna pada komunitas lokal. Ini bobotnya 20%. Ya. Lalu CPNK 2 mendemonstrasikan penggunaan aplikasi dan perangkat teknologi informasi untuk diseminasi informasi di lembaga informasi. Ini juga bobotnya 20%. Tadi bisa berupa konsep, bisa berupa eksekusi. Ya. Menelaah isu etika profesi, privasi, dan keamanan data dalam layanan informasi berdasarkan regulasi dan nilai-nilai Islam. Kita tidak bahas lagi nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam sudah dipupuk dalam diri kalian sendiri ya, bukan dari tugas saya. Menyusun strategi literasi informasi dan konten komunikasi digital yang sesuai bagi masyarakat multikultural 5.0. Ini bobotnya 35. Jadi ini yang bobotnya paling besar karena ini langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ya. Nah, sistem evaluasi yang penilaian diberikan dengan cara pemberian tugas mandiri, resume, tulis atau refleksi, diskusi dan presentasi kelompok. UTS-nya bisa proyek video atau tadi simposium, diskusi, ujian akhirnya proyek video atau tadi ya laporan atau konsep dari memasyarakatkan informasi. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau yang pertama teh, ini kan pasti dia buat simulasi aja. Ini mau buat simulasi. Kita ngomong penis tadi ya. Bukan, maksudnya kalian bisa membedakan Bapak teh beri 2 pilihan. obrolan cabul dengan obrolan yang bukan cabul. Yang saya bahas tadi, kalau penyampaiannya tidak tepat itu bisa jadi cabul. Tapi kita membahas sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang ada datanya. Dan nulisnya gimana? ya kita jadikan gurauan di sini. Doang nulisnya. Plan nulisnya Dina iya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita sampai 13.40. Benar nggak? Ya. Kalian internet sudah daftar SSO kan? Sudah. Kalau 3D maksudnya gimana? Kita gening uji galo namanya teh yang ruangan yang waktu itu yang kayak kelompok ada buat disuruh buat ruangan yang kayak gitu 3D tapi nggak tahu kan 3D apa
LMS-nya juga LMS baru kan tahu kan? Ya. Kalau yang buat konsep itu tapi aku nggak kebayang loh kalau 3D Rasa itu baru mulai kan kita tujuannya tuh menyebarkan informasi kan untuk masyarakat yang terpinggirkan gimana sih tugasannya nggak kebayang ya, aku menit 7 kamu ngerti ya buat konsep tuh maksudnya konsep yang masyarakat itu kan katanya buat dulu jadi pertanyaan yang lagi mau ada tapi saya juga ada informasi ya. Jadi waktu kemarin rapat dosen tuh yang terakhir ya kan kalau Firza ikut di PI terus Epul ikut di sama Wadik 3 ya dan Epul sama saya sendiri. Jadi ya saya juga dapat laporan dari kami. Epul juga cukup ini ya cukup apa mengkritik ya cukup mengkritik terutama dosen-dosen yang ada di disampaikan tuh. Nah itu ada yang dosen begini, ada dosen begini. Dan itu dibahas di radio ternyata. Saya tahu dari Pak Yani dibahas di rapim. Terus kalau di 3 nggak nyebut nama. Terus ada yang nanya siapa sih yang mungkin penasaran gitu nggak bisa. Akhirnya sebut nama, ya kamu katanya. Jadi alhamdulillahnya karena saya kategorinya walaupun senior tapi dosen muda ya. Jadi katanya di situ bilangnya ya kalau misalkan dosen muda di ada mayoritas memang sudah tidak ada yang bermasalah. Bahkan rata-rata yang sekolahnya paling tinggi ya dosen muda. Tapi kayak itu tadi ya, jadi ya kalau masalah pelaporan kayak itu jangan berhenti. Ya, harus saja supaya ditanggulangi termasuk Epul waktu itu pernah ngobrol ke saya tentang yang disabilitas kelas C ya angkatan pertama angkatan bawah saya bilang saya sudah sampaikan sampai akhirnya sekarang kan dipindah ya itu juga artinya kan kalau ada desakan ada informasi itu disalurkan kepada orang yang tepat, maka itu juga akan jadi berpengaruh terhadap kebijakan. Jadi aku dulu bilang saya bilang lagi, terus aku juga bilang juga di forum semua juga, jadi ada cara-cara yang bisa ditempuh melalui dialog. Salah satunya itu harus ada nilai informasi. Jadi pelaporan juga kan aku nggak mungkin bilang Pak di PI itu ada dosen campur. Kalau tidak ada datanya celaka, jadi tidak punya nikmat. Tapi karena ada aduan, sehingga aduan itu kemudian ditampil, kemudian bisa dilaporkan. Dan misalkan sebut nama korbannya nggak mau disebutkan ini inisialnya, dia melakukan ini atau perkataannya ini. Dan yang harus ditanggulangi yang seperti itu. Jadi jangan ditolerir. Ada pertanyaan? Oke, termasuk soal kelulusan juga kalian udah bisa UTN berarti ya. Kalau yang udah lulus berapa bisa kemarin? Berapa mata kuliah? 56 mata kuliah yang sudah lulus 56 mata kuliah bisa menggunakan UP asalkan itu tadi prosedur dengan dosen pembimbing atau dan juga dosen pakar sudah memenuhi syarat bisa. Karena bimbingan saya tuh baru Firza di Mei ya yang sudah
Jadi kemungkinan kerja kecapean nggak? Capek, simpan Kalau besok minat boleh nggak? ya kan saya sudah menyediakan anak pimpinan saya. Malah saya percaya lulus orangnya di bimbingan saya. Tanya. Terus dipegang kemarin apa? Udah kan? Udah. Udah yang itu. Ya. Proposalnya kan? Proposalnya yang kemarin cuman diganti yang Yang lainnya ada? Yang mau lulus juga? Gak ada? Itu anak pimpinan saya aja yang lulus. Pindah ke saya. Emang siapa pimpinannya? Kemarin kan mau udah baik. Tapi dosen baik itu sebagai jadi penguji. Semua dengan killer, dan dengan dalam. Terus ada update soal jurnal yang kemarin di publish mata kuliah filsafat informasi yang publish itu Badan Mutia Revia di Reza itu siapa aja? Anal sama Al. Ada sama Alvan ya. Terus siapa lagi? Hah? Tanggal 28 Apa nih dia lagi? 2 artikel ya sebelah sini. ngechat terakhir Iya, email. kita ke mereka aja kan. Iya 2 artikel. Hah? Singkatnya sudah ada jawaban atau apa? Tidak ada. Enggak ada. Emailnya hilang. Maaf. Tidak ada. Kalau tidak ada ditarik Gak apa-apa. dari jurnalnya terus submit ke jurnal lain. Sudah 1 tahun soalnya ya. Betul. Kalau sudah 1 tahun apa tarik aja. Bisa nggak Minta ditarik izin, ya? tarik atau email. Saya mau menarik jurnal itu mau disubmit ke jurnal. Tanggal 18 Kurang biasanya. submit. Sayang soalnya. Submit ulang. Ya, karya. Tapi pengen ada yang dibenerin gitu. Kenapa kayak Lu cobain dulu submit ulang. oh jangan dulu dibetulin. Tidak membimbing tergantung masalahnya. Kalau membimbing akademiknya bermasalah bisa pindah. Nah, siapa? Kenapa kamu? Supaya kamu tidak ya tidak apa. Kenapa ya? Kan bisa Di mana dibilang. sih di JPUA ya? Saya dulu. Bimbingan saya juga santai. Benar santai kan? Kadang minggu kemarin nggak ada bimbingan, nggak ada yang minta bimbingan. Ya udah saya nyantai. Ya itu mah bisa diupayakan dengan pembimbing 2 ya. Dan membuka itu nanti pembimbing 2 itu bahula-hula tanpa pengen siapa. Bisa Mas. Kayak Revia nanti saya pengennya sama apa kayak dia buat teman. Enggak minta aja dulu. Saya mau dibimbing Pak Arkan di pembimbing 2-nya. Tapi kan nanti kan dilihat sayanya udah kosong atau udah banyak banget. Kalau banyak banget biasanya enggak. Makanya panggilan Gak bisa enggak pakai retro. yang kuanti, yang niat kuanti ada nggak? Kalau yang kuanti nanti saya sarankan request pembimbing 2-nya Pak Pali ya. Karena sampai sekarang baru Pak Pali yang betul-betul paham. Karena pertanyaan terutama soal proyek
konsep, kita buat konsep itu tuh kan ada gambarannya. Bisa gambaran, bisa aplikasi. Kita terserah mau bikin aplikasi atau bisa membuat konsep gambaran itu langkah-langkah. Jadi itu harus ribet. Kalian kemarin di mata kuliah berapa bikin apa? Itu buat penilaian ini nggak sih? Andri itu ya. Ya, apa sih? Nah, kayak program kayak gitu, tapi untuk masyarakat. Bisa, tapi dia rentan nggak? Iya benar buat Berapa? Ya. Nah, kalau yang terjun berarti kan harus ada laporan. Kalau yang konsep tadi itu berarti harus presentasi. benar yang kayak gambar ini ada penjelasannya apa, gambar ini penjelasannya apa kayak gitu. Tapi tentang si masyarakat Yang terjun. ada konsep itu gimana ke gambar apa maksudnya Ada? cara kita membuat konsepnya itu Oh, gimana? ada itu kayak makalah aja. Apa? Ya makalah Kayak laporannya teh kayak laporan atau 3D kan kalau 3D itu kan dia kayaknya aplikasi, maksudnya apa aplikasi? Kalau misalnya aplikasi, kalau aplikasi mah kan bisa ya, bisa dalam bentuk informasi di dalamnya, internet gitu lah pencegahannya. Jadi gimana ya waktu itu mereka juga istirahat. Dan saya juga tidak bisa menghubungi mereka karena mereka cuma kerja. Kan yang itu yang masalah. Siapa tidak mau? Melalui komodit. Kelompoknya bagus. Nah, kenapa saya menyuruh kalian untuk ke lapangan langsung? Siapa tahu ya ada tujuan praktis supaya kalau kalian masih stuck terhadap ide penelitian, siapa tahu ketika di lapangan kalian nemu masalah-masalah yang bisa kalian lihat. Ya tergantung tujuannya apa. Kalau ke lapangan, Tujuannya kamu coba tuh cuman gimana? ya, Nah, kalau ke lapangan gimana? mau bikin Kalau ke lapangan verifikator tuh- hoax misalkan. Ya. Lapangan. Kalau ke lapangan ngapain? Kelas tentang link itu gimana caranya? Kalau ke lapangan ngapain? Informasinya benar atau hoax. Nggak tahu. Kan kata bapak kalau ke lapangan tuh nggak perlu konsep, masa langsung datang surat. Terus mau ngapain? Iya, mau ngapain? Kayak apa? Lapangan itu kayak masyarakat marginal gitu kan? Ya mas. Kayak ke atau ke pemulung atau ke pedagang kaki lima yang gitu-gitu. Nah kalau misalnya buat wawancaranya tuh, wawancara tuh Pak, bisa apa aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh ngasih jadi mereka tuh tanya dulu sama kita atau mau mencari tahu, mereka tuh pengen cari informasi yang relevan tapi di mana gitu nyarinya gitu kan. Ada lagi? Nggak kebayang. Tapi gimana kalau misalkan mereka butuh ke kita? Gimana kalau misalkan mereka tuh butuh ke kita? Kawan bisa aja. Tanyain lah. Hah?
digendong. Aku yang digendong. Aku yang digendong. Aku digendong. Kamu nanya begitu. Kalau yang di lapangan, seharusnya bapak tuh bilang gitu. Kita tuh mau ngapain aja di lapangan udah gitu. So, karena tersebut nggak dijelasin langkah-langkah, cuman gitu doang. Gak bisa mikir cuy. Mikir sendiri sih sebenarnya. Kita mau ngapain gitu, sebenarnya mikir sendiri. Berarti mereka kita yang duluin kemana? Oh gitu. Apa berarti kayak kita ngumpulin warga dulu baru dia, tapi enggak warga itu misalnya mau pedagang semua atau mau Dan nanti kalau kalian mau undang juga boleh ya. Undang saya maksudnya ya. Pak, ini saya kegiatannya di anu dan di anu. Ya. Jadi saya Iya buat program intinya mah gitu. Intinya buat program. Mana? Iya mending buat konsep aja nih. Saya kalau ngumpulin Kan kalian berkelompok. Mau sama-sama mau. berapa orang? Atau mungkin pun orang Bisa tua. 4 atau 5 sama email aja. Ya kalau jauh-jauh bisa video lah. Ya. video Video kayak Hana nanya ke aku. Tapi kayaknya betul Garut itu banyak masalah. Enggak. Sampai permainan desanya itu banyak yang bermasalah. Nah, bos saya dengar banyak masalah. Nah, jalan, ya udah jelas lah itu ya. Terus soal bantuan kayak gitu juga banyak kasus. Jangankan itu ya PNS aja ya. PNS ketiga kalau masalah itu ada yang sampai ID seseorang itu dipakai sama orang. Iya. Ya, wah. Udah kebayang lah ya? Kebayang sama kalian? Dan kira-kira akan membuat apa? Kalau udah kebayang. Udah kebayang terjun dia Pak. kayaknya buat Bikin apa kira-kira? konsep Mau video aja, tapi tetap Di Rancai dipresentasiin. banyak ya. Ya, Masyarakat jadi orang tadi banyak. nih Orang-orang miskin. Rancai masih ada di sana tinggal. Ya kampung kelurahan yang masih tertinggal. kayaknya Itu banyak. Iya, iya, kebayang. Kebayang. mungkin itu banjir Kalimantan. Banyak berarti masih banyak di Kabupaten Bandung Barat itu banyak, di Cimahi juga banyak, di Kabupaten Bandung banyak, Cibiru mana rumah saya gimana? Oh, ada sudah ada di dalam rumah saya.
Iya, yang dekat Batu Kuda itu. Akses ke sana itu juga kan agak susah. Kecil. Ya, silakan lah itu. Tentang kira-kira sasarannya tepat, maksudnya biar tepat sasaran itu kira-kira mau kemana, memberikan apa misalnya. Satu kepikiran kamu apa? Ada gak kepikiran mau kemana? Kepikiran gak guys? Ada satu aja gitu. Kemana gitu? Masyarakatnya ke siapa? Iya masih ngerti masyarakat yang kayak gimana? Mang Beca. Oh, bentar. yang lain aja nggak ada email. Apa? Biasanya kalau misalnya masih di kampung-kampung gitu kayak si ibu-ibu itu julid dulu. Maksudnya kalian sudah 2 kali itu kan, kalian sudah 100% tidak tertipu dengan konten-konten itu masalahnya. Ya. Sebetulnya bisa ajakan sama seperti yang kemarin ya yang saya minta masukan bikin PPT ke literasi digital di SD. Kan guru-gurunya tuh minta saya untuk memberikan terus saya bilang kan, saya tanya dulu masalahnya apa nih anak-anak masalahnya inilah. Dari masalah yang saya lihat yang harusnya diberikan literasi digital itu bukan anak-anaknya tapi orang tuanya. Karena kalau mau segitu dikasih gadget itu aja. Itu yang harus dikasih literasi. Nah, mending daripada itu konten. Nah baru nanti menyinggung konten nggak apa-apa. Misalkan hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang itu AI itu sudah semakin canggih dan sebagainya. Tapi kalau untuk membedakan, nah itu beda lagi level. Tapi lebih baik ngasih pemahaman bahwa seharusnya anak-anak tidak diberikan. Banyak banget bukan hanya di Ranca Eke gitu. Iya, anak tantrum, anak makan supaya diam itu dikasih apa? Betul. Ya. Tapi bukan berarti saya juga tidak memberi HP ke anak saya. Saya memberi HP ke anak saya, tapi pada saat nyetir, pada saat di mobil aja. Jadi ketika mobil berhenti itu anak saya udah apa ini parkir, udah diparkir HP-nya. Nah, supaya apa? Kalau di mobil dia beraksi kan bahaya, keselamatan untuk pengendara, untuk penumpang, ya udah dibuat. Itu dibatasi aja. Kalau di rumah ya nggak ada aturan. Jadi dia anak saya itu nggak pernah minta HP saya. Karena kalau di rumah ya udah dia bisa mewarnai beberapa. Nah pemahaman seperti itu yang masih kurang kita itu. So kalau kalian lihat aja permasalahan di anak SD, terutama SD yang kalau SD yang nggak tahu ya sekarang mah SD yang tertinggal juga sama orang-orang itu dikasih HP, dikasih HP itu maksudnya dipinjemin ya. Nah kalau SD-nya SD sekolah bagus yang bagus itu udah dikasih, bukan lagi punya emaknya bapaknya, punya sendiri. Kadang ada yang udah dikontrol penginstalan aplikasinya. Ya. Masa anak-anak SD bikin WhatsApp itu bukan? Ya supaya tahu tugas ya orang tuanya aja. Itu kan dalam pengawasan orang tua. Jadi setelah sekian kali saya memberikan literasi, ya, informasi digital, komunikasi. Permasalahan utama dari anak-anak sekarang adalah bukan di anaknya, tapi di orang tuanya. Ya. Masalahnya itu sama, dramanya itu drama kayak misalkan
kalian nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 berlima bikin grup, dia nggak diajak, dia jadi gendung, jadi memusuhi dan sebagainya. Ya. Ini drama-drama yang sebetulnya belum saatnya mereka. Ya maksudnya kan inilah drama sekolah dasar itu kan, misalkan jajan bareng terus gak diajak, nah baru bukan masalah grup WhatsApp atau di grup WhatsApp diomongin, bukan. Jadi aktivitas offline itu enggak ada. Kayak jadi tahu ya masa anak SD kelas 4 nge-share kondom orang tuanya. Jadi dengan polosnya gitu, dia mau kondom punya orang tuanya, di foto, di share di grup. Guys ini apa? Katanya. Padahal udah tahu bahwa dia ada pacaran ya. Jadilah digosipkan dia itu di sudah dinodai oleh om-om. Begitulah gosipnya tuh. Jadi saya pikir juga ini dulunya gitu, guru BK terutama ya, mendampingi dipanggil lah anaknya. Ini gimana yang sebetulnya? Enggak nih, saya tuh sebetulnya cuma penasaran aja itu apa. Tapi teman-temannya yang lain lebay juga, yang nggak ini orang sering pakai. Iya kan? Jadi ya namanya anak SD kan, kalian ngerti lah anak SD kan? Anak SD mah dikasih apa? Tontonan, dikasih informasi dan sebagainya. Lebay ceritanya. Kan kalau zaman saya kemarin kalian nonton nggak itu si Pedro, ya? Atau Marimar, atau Rosalinda? Oh, diceritain lebay. Ini drama anak SD. Jadi kalau misalkan sudah terpengaruh dengan ini kan lebih bahaya. Di sini kan banyak sekali informasi yang tidak benar. Jadi itu tadi kalau mengedukasi orang tuanya ya bagus. Cuma jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak bahwa perilaku mereka bakalan berubah. Tapi itu bukan goals kalian. Itu bukan goals kalian supaya mengubah perilaku kalian. Ya syukur-syukur dari 20 orang yang diedukasi ada 1-2 orang yang mengubah perilaku. Ya nggak apa-apa. Ada lagi? Oh ya, jauhi juga bahaya ya. Jauhi bahaya itu misalkan lingkungannya lingkungan pemabuk, lingkungan kriminal kayak gitu. Apalagi kalau satu kelompoknya perempuan semua, ya. Kalau laki-laki mah berlima masih bisa melawan ya. Nah kalau perempuan semua itu repot. Terus jangan kepedean juga kalau tentang di satu kelompok ada laki-lakinya, wah ini nyolah lah kita ciuman gitu. Jadi itu anaknya aja yang mencari. Ya repot juga karena kalau ada 1-2 laki-laki terus di